Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang terhormat kepada Bapak Muhammad Imran SEMAK selaku dosen pengampu dari mata kuliah pengantar akuntansi. Izin untuk mempresentasikan makalah dari kelompok 7 hingga 13. Sebelumnya perkenalkan saya Muhammad Adel dengan NIM 2024 mahasiswa program studi Manajemen Bisnis Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Langsung saja kita bahas dari kelompok 7, yaitu yang berjudul penerapan pengendalian internal dan pengelolaan kas dalam perusahaan. Pada poin ini terdapat 5 poin, yaitu yang pertama, pengendalian internal. Pengendalian internal adalah proses untuk memastikan ketepatan, efisiensi, keamanan, dan pencapaian tujuan bisnis melalui 5 unsur, yaitu budaya, penilaian risiko, kontrol, komunikasi, dan pemantauan. Tujuannya untuk melindungi aset, memastikan kepatuhan, dan meningkatkan efisiensi. Pada poin kedua, yaitu pengendalian kas atas penerimaan dan pengeluaran. Pengendalian kas atas penerimaan dan pengeluaran adalah proses pengawasan dan pengelolaan aliran masuk keluar kas perusahaan untuk memastikan keakuratan, keamanan, dan efisiensi Pengendalian ini bertujuan untuk mencegah penyelewengan, memastikan kepatuhan terhadap kebijakan perusahaan, serta menjaga likuiditas yang memadai. Poin selanjutnya yaitu rekening bank. Rekening bank adalah nomor unik untuk transaksi keuangan seperti menabung, transfer, dan pembayaran. Adapun karakteristiknya yaitu nomor unik, saldo minimum, kartu debit, bunga atau biaya, akses digital, dan keamanan. Adapun fungsi dari rekening bank adalah menyimpan uang secara aman, mendokumentasikan transaksi otomatis, dan mempermudah pengelolaan dana dan otorisasi. Poin selanjutnya yaitu rekonsiliasi bank. Rekonsiliasi bank adalah proses mencocokkan catatan keuangan perusahaan dengan laporan bank untuk mencegah kesalahan atau transaksi mencurigakan. Proses ini memastikan semua transaksi tercatat dengan benar, mendeteksi selisih, dan menjaga keamanan keuangan perusahaan. Poin selanjutnya yaitu penggunaan akuntansi untuk dana kas keperluan khusus. Dana kas keperluan khusus atau petty cash adalah dana kas kecil yang disediakan untuk pengeluaran sehari-hari seperti alat tulis atau transportasi. Kita lanjut pada materi kelompok selanjutnya, yaitu penggolongan piutang usaha, klasifikasi, dan jenis piutang dalam bisnis. Poin pertama yaitu penggolongan piutang. Piutang usaha adalah klaim yang dimiliki perusahaan terhadap pelanggan akibat barang atau jasa secara kredit. Piutang ini dibagi dua, yaitu piutang dagang dan non-dagang. Oke, kita lanjut pada poin selanjutnya yaitu piutang tak tertagih. Dalam akuntansi, piutang tak tertagih dicatat sebagai kerugian pada laporan laba rugi dan mengurangi total piutang yang dilaporkan dalam neraca. Poin selanjutnya yaitu metode penghapusan langsung. Metode penghapusan langsung adalah pendekatan di mana perusahaan menghapus piutang yang dianggap tidak tertagih secara langsung pada saat keputusan diambil. Poin selanjutnya yaitu metode penyisihan piutang tak tertagih. Metode penyisihan melibatkan pembuatan cadangan untuk menutupi kemungkinan kerugian dari piutang tak tertagih di masa depan. Prosesnya meliputi menentukan presentase tertentu dari total piutang yang dianggap tidak akan tertagih berdasarkan pengalaman masa lalu. Yang kedua, mencatat penyisihan sebagai beban pada laporan laba rugi dan mengurangi total aset di neraca. Oke, poin selanjutnya itu membandingkan metode penghapusan langsung. Penghapusan langsung dapat memberikan dampak besar pada laporan keuangan jika banyak piutang dihapus dalam satu periode, sedangkan metode penyisihan lebih memberikan gambaran realistis tentang potensi kerugian di masa depan. Kita lanjut pada materi kelompok selanjutnya, yaitu karakteristik penyusutan dan pelepasan aset tetap. Apa sih itu aset tetap? Aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki perusahaan untuk digunakan dalam operasinya dengan jangka waktu lebih dari 1 tahun, seperti bangunan, kendaraan, mesin, dan peralatan. Adapun karakteristik dari aset tetap yaitu berwujud. 1. Berwujud. 2. Digunakan untuk operasional. 3. Memiliki masa manfaat lebih dari 1 periode.
Yang keempat, diperoleh dengan biaya tercatat. Dan yang kelima, punya nilai residual. Kita lanjut pada poin selanjutnya, yaitu akuntansi untuk penyusutan. Penyusutan adalah proses alokasi sistematis biaya perolehan suatu aset tetap ke dalam periode akuntansi selama masa manfaatnya. Penyusutan mencerminkan penurunan nilai ekonomis aset tetap akibat pemakaian waktu atau keusangan. Oke, lanjut pada poin selanjutnya. Pelepasan aset tetap. Pelepasan aset tetap mengacu pada proses menghilangkan suatu aset tetap dari catatan akuntansi perusahaan, baik melalui penjualan, penghapusan, pertukaran, atau penghancuran aset tersebut. Pelepasan dilakukan ketika aset tersebut tidak lagi memberikan manfaat ekonomi bagi perusahaan, mengalami kerusakan, atau tidak dapat digunakan. Oke, materi kelompok selanjutnya yaitu memahami aset dan keuangan tak berwujud. Poin pertama yaitu aset tak berwujud. Aset tak berwujud adalah aset non-moneter yang tidak memiliki wujud fisik namun dapat diidentifikasi dan dikendalikan oleh entitas. Aset tak berwujud adalah juga memiliki nilai ekonomis. Oke, poin selanjutnya yaitu pelaporan aset tak berwujud dalam laporan keuangan. Yang pertama yaitu neraca. Aset tak berwujud dilaporkan dalam kelompok aset tak lancar di sebesar nilai tercatat, biaya perolehan dikurangi amortisasi dan penurunan nilai. Yang kedua, laporan laba rugi. Beban amortisasi dicatat sebagai beban operasional. Kerugian penurunan dinilai dicatat sebagai beban lain-lain. Yang poin yang ketiga yaitu catatan atas laporan keuangan harus mencantumkan informasi detail mengenai jenis aset tak berwujud, metode amortisasi, masa manfaat, dan asumsi utama kerugian pada penurunan nilai jika ada. Oke, kelompok selanjutnya yaitu liabilitas lancar, gaji, dan pajak penghasilan. Poin pertama yaitu liabilitas lancar. Liabilitas lancar adalah kewajiban yang harus dibayar dalam jangka waktu 1 tahun atau siklus operasi perusahaan, mana yang lebih aman. Yang kedua, poin selanjutnya yaitu gaji dan pajak penghasilan. Gaji adalah imbalan atau kompensasi yang diterima oleh karyawan atas pekerjaan yang dilakukannya dalam satu periode tertentu. Sedangkan pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh individu sebagai hasil pekerjaan, jasa, atau kegiatan tertentu. Kelompok selanjutnya yaitu tunjangan karyawan. Tunjangan karyawan adalah bentuk tambahan kompensasi di luar gaji pokok yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan. Tunjangan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan, memberikan insentif, atau mendukung kebutuhan spesifik terkait pekerjaan. Poin selanjutnya itu liabilitas kontingensi adalah kewajiban potensial yang mungkin terjadi di masa depan, tergantung pada hasil dari suatu peristiwa atau situasi yang tidak pasti. Liabilitas ini belum pasti karena belum memenuhi kriteria pengakuan sebagai kewajiban dalam laporan keuangan. Oke teman-teman, kita lanjut pada materi terakhir, yaitu akuntansi perusahaan perseroangan, persekutuan, dan likuiditas. Pada poin pertama membahas tentang perusahaan perseorangan persekutuan, CV, dan firma. Perusahaan perseorangan adalah perusahaan yang dimiliki dan dikelola oleh satu individu. Karakteristiknya meliputi kepemilikan tunggal, tanggung jawab tidak terbatas, modal terbatas, sumber modal berasal dari pemilik, fleksibilitas keputusan bisnis dapat diambil dengan cepat tanpa perlu berkonsultasi dengan pihak lain. Yang kedua yaitu perusahaan persekutuan. Perusahaan persekutuan adalah bentuk usaha yang didirikan oleh 2 atau lebih individu berdasarkan perjanjian. Karakteristiknya meliputi kepemilikan bersama, tanggung jawab tidak terbatas, pembagian laba atau rugi. Yang ketiga yaitu CV. Apa sih itu CV? CV adalah bentuk persekutuan yang dimiliki 2 jenis sekutu
dan dua jenis sekutu, yaitu sekutu aktif dan pasif. Sekutu aktif yaitu mengelola perusahaan dan bertanggung jawab secara penuh, sedangkan pasif memberikan modal tetapi tidak ikut mengelola. Yang ketiga yaitu firma. Firma adalah persekutuan di mana setiap anggota memiliki hak yang sama dalam mengelola perusahaan. Semua anggota bertanggung jawab secara penuh terhadap kewajiban perusahaan. Oke, kita lanjut pada poin yang kedua, yaitu keikutsertaan dan pengunduran diri rekan. Keikutsertaan rekan baru menyetor modal atau aset dan mengubah struktur pembagian laba rugi. Perjanjian kemitraan harus diperbarui. Yang kedua itu pengunduran diri rekan. Rekan yang keluar mendapat saldo modalnya. Proses ini mempengaruhi struktur modal dan pembagian laba rugi. Oke, poin selanjutnya yaitu likuiditas perusahaan. Apa sih itu likuiditas perusahaan? Likuiditas perusahaan merujuk pada kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya, seperti membayar utang dan kewajiban lainnya dengan menggunakan aset yang dimiliki. Semakin tinggi likuiditasnya perusahaan, semakin mudah perusahaan tersebut untuk membayar kewajiban tanpa mengalami kesulitan keuangan. Oke, poin selanjutnya yaitu laporan ekuitas perusahaan dalam pembagian dari laporan. Keuangan yang menunjukkan perubahan dalam ekuitas pemegang saham atau pemilik perusahaan selama periode tertentu. Periode ini memberikan informasi tentang modal yang dimiliki oleh pemegang saham setelah dikurangi dengan kewajiban dan mencatat segala perubahan yang terjadi selama periode tertentu, seperti laba distribusi, dividen, penerbitan saham baru, dan transaksi lain yang mempengaruhi ekuitas. Oke. Poin selanjutnya yaitu pendirian persekutuan dan pembagian laba adalah dua hal penting dalam struktur perusahaan terbentuk kemitraan atau persekutuan. Oke, selesai sudah pembahasan materi pada kesempatan hari ini. Terima kasih yang sudah menonton dan saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.